Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bermonolog tentang aku dan sifatku. Di sini tidak hanya sekedar kisah tentang aku saja, tetapi ada banyak rasa, harapan, pengalaman, dan impian yang yang tertuang di dalamnya. Bahkan ada cerita di mana hidup itu tak berjalan mulus. Hidup tak mesti hanya tentang berkecukupan dan dituruti segala hal oleh kedua orang tua kita. Terlebih dalam masa kanak-kanak hingga remaja. Ya, hanya satu alasan, karena masa-masa itu ialah masa di mana kita labilnya mencari jati diri dalam proses menuju kedewasaan. Butuh kasih sayang dan perhatian. Sejak kecil, aku sudah dimanjakan oleh orang tuaku. Apa yang aku minta pasti selalu dituruti oleh sang papa. Setiap aku dimarahi, aku selalu diam dan menunggu dibaiki oleh orang tuaku. Ya, orang pikir masa kecilku bahagia. Masa kecilku memang sangat beruntung. Semua yang kuminta selalu terturuti. Apa yang tidak kuminta selalu diberi orang tuaku. Bahkan ada yang iri denganku, tapi tanpa sadar malah sebaliknya. Aku yang iri pada mereka. Kebanyakan masa kanak-kanak penuh dengan canda, tawa, dan perhatian dari orang tuanya. Berbeda denganku, meski semua ada, namun aku dan adikku satu-satunya kekurangan canda, tawa, dan perhatian. Mama papa selalu sibuk. Mereka berangkat saat pukul 6 pagi, lalu pulang saat 4 sore. Berbeda lagi dengan sang papa. Ia terkadang pulang malam. Setiap aku ulang tahun, mama papa selalu merayakan di malam hari karena mereka sibuk kerja. Sedari SD, aku sudah dipegangi handphone. Bagaimana tidak, aku selalu sendirian di rumah. Atau kadangkala aku dititipi di rumah kakek bersama adikku yang masih sangat kecil. Aku heran, apakah pengajar sesibuk itu? Apakah semua pengajar seperti itu? Ya, mungkin hanya orang tuaku. Toh, guru-guru seperti itu sepertinya tidak seperti itu. Sayang, papa, mama, itu jauh sekolahnya. Hampir Jawa Barat sekolah kita. Selalu kata itu yang mereka ucapkan. Sayang pulangnya ke rumah kakek. Nanti papa jemput. Sedari kecil kalimat itu yang selalu ku dengar. Bosan aku. Sedari kecil aku selalu dititipi di rumah kakek. Sudah seperti barang saja.
di TV lalu diambil, dan itu berlangsung hingga aku kelas 4 SD. Aku bosan. Aku memilih untuk tidak di TV. Aku selalu memilih untuk menunggu mama, papaku pulang di rumah. Alih-alih mamaku, papaku bisa pulang lebih awal karena tahu anaknya sendirian di rumah. Hahaha. Ternyata itu hanya hayalanku. Mereka tetap seperti itu. Bedanya hanya kalimatnya saja yang berubah setiap paginya. Sayang, ini uang makannya. Jangan lupa beli makan. Ya, kalimat itulah yang berganti setiap harinya aku. Selalu diberi uang itu untuk sangu dan makan siangku, serta uang jajan tambahanku. Lalu, makananku bagaimana? Ya, aku jelas mencari makan siangku sendiri. Aku makan sendiri. Aku menunggu sendiri. Dan hal itu berlangsung hingga aku lulus SMA. Sedari dulu, aku tak pernah ditanyai proses belajarku, meskipun keduanya orang tuaku guru. Aku jarang sekali diajari. Setiap aku bertanya, mama, papa sedang sibuk sendiri-sendiri. Hingga akhirnya mereka menyuruhku les agar aku belajar tambahan. Karena aku di rumah, akhirnya mamaku memberikanku guru privat. Ya, aku les privat setiap sore. Aku juga sekolah TPG di dekat rumah. Aku selalu iri dengan teman-temanku. Setiap mereka pulang, mereka langsung disambut hangat oleh orang tuanya. Setiap siang, mereka tak perlu bersusah-susah payah mencari makan. Semua sudah terhidang di hadapan mata. Setiap tahun mereka ada yang mengambilnya, raport miliknya. Sedangkan aku tak pernah diambilkan raport oleh orang tuaku. Sedari SD aku selalu mengambil raportku sendirian. Maka aku selalu mendapat giliran terakhir. Waktu berjalan terus. Keadaan pun ikut berubah seiring waktu berjalan. Hingga masuklah aku di bangku SMP. Tapi semua sama. Lagi-lagi aku dimasukkan bimbingan belajar. Kali ini bukan les privat seperti saat SD dulu. Ini les di teman papa. Aku di les bahasa Inggris, komputer, bahkan renang juga, yang seharusnya orang tualah yang mengajarku komputer dan renang. Tapi kali ini aku tak begitu sendiri, tak begitu sedih. Aku memilih mengikuti kegiatan di sekolahku agar aku tidak sendirian di rumah. Aku memilih mengikuti kegiatan di sekolahku agar aku tak sendirian di rumah. Ya, kini giliran adikku yang merasakan sendirian dan dititipi di rumah kakek. Malangnya kamu sayang. Semester 1 berlangsung, aku memilih raportku sendiri lagi di siang hari. Aku selalu mendapat peringkat di sekolah, namun rasanya tak senang. Mereka
yang tidak mendapatkan peringkat dan diambilkan oleh orang tua mereka. Lalu, untuk apa aku mendapatkan peringkat jika mereka tidak bisa melihatnya langsung dan merasakan senangnya? Untuk apa aku selalu rajin les dan belajar? Untuk apa aku mendapatkan 4 besar ini? Mereka saja tidak merasakan bangganya. Pernah sesekali aku berontak, aku menangis, aku menuntut perhatian dari mereka. Aku ingin seperti teman-temanku. Aku juga ingin raportku diambil papa. Aku ingin setiap malam berkumpul berbincang-bincang. Mama, papa. Aku ingin ditanyai proses belajarku. Aku ingin dibelajari papa dan mamaku. Hingga akhirnya, semenjak semester genap raportku diambilkan oleh papa. Lalu mama di mana? Mama masih sama alasan membagikan raport murid-muridnya. Tapi setidaknya ada papa yang mau mengalah. Saat itu papa menjadi kesiswaan, sehingga tidak menjadi wali kelas lagi dan bisa datang ke sekolahku. Tapi tetap saja aku selalu paling akhir. Gimana tidak terakhir? Papa mama memang datang, tapi ia datang dulu ke sekolahnya, baru datang ke sekolahku. Tapi aku sudah cukup senang. Papa udah meluangkan waktu di sela kesibukannya. Sejak saat itu, aku selalu belajar dengan giat. Aku ingin membahagiakan papa dengan menilaiku. Aku membuatnya bangga. Aku ingin setiap papa datang mengambil hasil belajarku. Aku selalu mendapatkan 4 besar di kelas. Dan aku berhasil 4 besar hingga lulus UN. Aku merasa bahagia saat itu. Serasa sempurna hingga dewasa kini. Sampai aku kuliah pun papa masih memanjakanku. Apa yang ku mau selalu mereka yang mereka jadi lebih meluangkan waktu buatku. Seakan selalu berusaha memberi aku apa yang aku minta. Pernah sesekali papaku sibuk, dan aku bilang aku ingin berpamitan sebelum pergi KKL ke Bali. Esoknya papa datang ke kotaku menuntut ilmu hanya untuk menemuiku dan berbelanja bareng denganku. Jika aku sakit, papa selalu ingin menjemputku. Aku merasa anak yang paling bahagia. Lalu mama, aku dekat dengannya, namun sedari dulu aku lebih dekat dengan papa. Namun begitu, sedari dulu semua keperluan mama yang diurus. Mama yang mengerjain semuanya. Jika aku di rumah sudah seperti princess. Semua diladeni sama mama. Mama aku lebih dekat dengan adekku yang laki-laki. Setiap malam, buku dijadwal mama. Makan disuapin apa-apa yang diladenin. Setiap hari dibelajari kedua orang tuaku. Meskipun sekarang pun ia sudah SMP. Nasib ternyata lebih beruntung dariku. Tapi aku tidak boleh iri. Aku masih ada papa yang memanjakanku. Meskipun keduanya sama-sama memanjakanku. Setiap aku marah, aku selalu diam. Aku selalu menunggu mereka membaikiku. Setiap aku sesuatu, semua aku turuti. Aku jarang sekali dibentak. Maka aku tak bisa dikatai kasar. Aku masih seperti anak kecil. Tingkahku masih seperti anak kecil. Aku sampai dimanja
semua hal mama yang melakukannya. Setiap makan aku selalu diambilkan pakaian. Mama yang mengurusnya. Aku kini sudah dewasa. Aku tinggal di kota dengan orang bekal sifat-sifatku itu. Sampai aku harus begini. Dengan sifatku ini, banyak teman yang menyukaiku. Setiap ada kata-kata kasar, aku selalu menangis. Sedikit hal yang melukai diri hatiku. Aku hanya bisa menangis kegerakan memang. Tapi itu sudah bawaan. Ketika aku ada masalah dengan temanku, aku hanya bisa menangis. Aku tak akan memulai percakapan duluan. Aku selalu menunggu dibaiki jika aku memang merasa benar. Pa, Ma, ini semua akibat aku dimanja. Entah aku harus senang atau bagaimana di sisi lain. Aku memang suka dimanja. Aku merasa beruntung, tetapi aku terkadang juga seperti ini yang lain. Yang aku sifatnya memilih seperti ku ini. Aku terlalu lemah. Aku terlalu cengeng. Tak bisa kena kata kasar. Kata yang termasuk. Kata yang menusuk. Aku tak bisa bersikap cuek ataupun acuh seperti mereka. Hingga akhirnya aku bertemu seseorang yang padaku di kota ini. Ia ingin merubahku menjadi pribadi yang kuat. Api itu semua gagal. Aku tetap seperti ini. Tidak ada yang berubah. Aku masih dimanja dengan sama sifatku itu. Sungguh kekenakan. Tapi aku mencoba tegar dengan keadaan ini. Aku selalu mempercayai diri dulu. Ada seseorang teman mengatakan tentangku, "She is good girl if you know her." Itu merupakan kalimat motivasiku untuk tetap percaya bahwa aku juga bisa mendapatkan teman yang menerima apa adanya aku dan sifatku. Ya, begitulah aku. Seperti itulah kisahku. Sekarang ini aku hanya tersenyum mengingat itu semua. Bagaimana sedih, marah, senang, semuanya menjadi satu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.